Oke, Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi, sharing knowledge terkait dengan pelaksanaan gedung. Kali ini kita bersama Pak Wisnu lagi, ya, karena memang nanti terkait pelaksanaan gedung ini nanti saya akan banyak diskusi ngobrol dengan Pak Wisnu, dan nanti juga selain dengan Pak Wisnu, kami juga ada narasumber-narasumber lain untuk membahas topik-topik tertentu yang mungkin kami tidak incas di dalamnya ya, maksudnya nggak ahli-ahli banget di situ, mungkin baru tahu kulit luarnya. Akan lebih baik kalau yang berbicara ya memang ahlinya gitu. Jadi mungkin nanti ada beberapa topik-topik itu nanti akan diisi oleh narasumber lainnya. Kali ini kita sudah masuk persiapan ya. Jadi persiapan kemarin kita bahas mengenai bagaimana membuat acuan dalam pelaksanaan proyek nanti, serah terima dokumen ya gitu ya. Sebelum kita mulai ke proyek, biasanya persiapan, itu kita harus bikin struktur organisasinya dulu gitu ya. Jadi kita harus tentukan tim proyeknya siapa, karena biasanya dari kantor, maksudnya dari manajemen perusahaan itu biasanya hanya uh, menunjuk intinya saja gitu ya. Jadi biasanya project manajernya, terus set engineering manager gitu ya, sama nanti set operational manajernya siapa. Nah, nanti biasanya dari tim inti ini akan harus membuat struktur organisasinya. Walaupun nanti belum sekomplit itu, tetapi harus dibuat dulu struktur organisasinya biar nanti kita tahu nih mau mengerjakan proyeknya ini sekompleks ini, umpamanya kita butuh organisasinya seperti apa, personilnya siapa. Walaupun nanti dalam perjalanannya ketika masa persiapan, mungkin orang personelnya itu bertahap, nggak semuanya langsung didatangkan gitu ya. Ya enggak juga, karena sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kalau persiapan yang dibutuhkan juga masih bagian engineering, ya sebagian, terus dari operational manager, itu juga mungkin baru satu 2 gitu ya, bantu membuat metode dan lainnya, mungkin di set administration manager nanti juga itu mungkin masih, belum banyak gitu ya, gitu. Nah, nanti struktur organisasi itu seperti apa, dasarnya apa gitu ya. Karena ini menurut saya juga sangat penting ya untuk kita bahas itu, karena salah menentukan struktur organisasi ini juga pasti akan membuat komunikasi, koordinasi itu jadi kadang malah jadi masalah gitu nanti proyeknya. Jadi kalau terlalu besar itu nanti juga biayanya juga overhead-nya bisa jadi besar juga, kayak gitu. Nah, nanti kalau terlalu kecil, ya nanti beban, personilnya akan berat juga gitu ya di project. Ya jadi nanti kita akan bahas, struktur organisasi itu seperti apa di project, mungkin Pak Wisnu akan bisa menjelaskan nanti sambil saya diskusi gitu ya. Monggo Pak Wisnu. Oke, oke. Atur nuwun Mas Budi ya. Jadi ini sudah mulai bergerak ke arah mulai pelaksanaan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang habis subuh nggak tidur lagi. Alhamdulillah kalian orang-orang kuat. Godaannya di hari libur, puasa pula ya. Biasanya habis sholat subuh terus lanjut tidur lagi. Bisa bangun jam 9 atau jam 10. Ntar bangun atau sholat juhur tidur lagi. So, puasanya kebanyakan tidur. Nggak apa-apa ya, masing-masing ya, berproses saja. Oke, tadi bisa disampaikan Mas Budi kalau hari ini kita membahas tentang struktur organisasi ya, struktur organisasi. Jadi kalau saya membayangkannya sebetulnya gini, kalau struktur organisasi ini sebetulnya sudah di set up saat kita bidding, ya saat proses tender kita sudah menyiapkan. Karena juga itu menjadi satu persyaratan juga. Ada beberapa personil inti proyek ya, PIP atau key person dari proyek nanti akan menangani itu siapa saja. Biasanya begitu.
biasanya siapa saja itu dengan standarisasi keahlian. Ya, misalkan project manajernya harus, misalkan untuk proyek high rise building sudah pernah mengerjakan ini, mungkin punya SKA apa, ahli struktur dan lain-lain dan lain-lain. Itu biasanya sudah di set up struktur organisasi ini pada saat kita awal melakukan tender atau melakukan penawaran, sehingga pihak owner atau pihak nanti konsultan yang nanti akan mengawasi kontraktor pemenang itu sudah tahu kira-kira strateginya atau pasukannya seperti apa. Manakala nanti sudah menang terus melakukan improvement di penyusunan personilnya, itu nggak masalah dari sisi kontraktor. Saya menganalogikannya membuat struktur organisasi itu seperti halnya kita akan memasuki medan perang. Ya, kita memasuki medan perang nih. Kita butuhnya panglima, ya, panglima perang yang memang handal, yang dia kuat memahami keilmuan strategi. Ya, strategi macam-macam. Si panglima perangnya harus memahami strategi tentang penyusunan rencana kerja, strategi tentang pelaksanaannya bagaimana, strategi tentang pengaturan keuangannya bagaimana, tata kelola quality dan HSE-nya bagaimana. Nah, ini saya mengadakan panglima perang ini adalah sebagai kepala proyek. Karena beliau ini nanti akan berhadapan dengan medan perangnya dalam arti ya pekerjaannya itu. Kemenangannya si panglima perang manakala bisa mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan satu gedung, ya bisa selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya. Nah, biasanya kan dikenalnya dengan itu BMW ya, biaya, mutu, dan waktu. Itu menjadi satu jadi satu keharusan yang harus dipenuhi oleh seorang kepala proyek. Makanya dalam memilih kepala proyek ini betul-betul memang harus hati-hati. Harus betul-betul dia memahami betul tentang proyek yang nanti akan dihadapi atau perang yang akan dihadapi nanti. Siapa saja sih musuh-musuhnya, bahasanya gitu kalau kita mau ngomong kasarnya ya. Nanti dia akan berhadapan dengan ini, dengan itu, kendalanya apa, ancamannya apa, segala macam. Sehingga dia itu semua dia bisa mengatasi dengan berbagai macam persoalan dalamnya. Saya pernah diskusi sama waktu itu kepala proyeknya Bakri Tower, Mas Budi, Pak Budi Rahmat. Ya. Waktu di sela-sela saya rapat, kebetulan berdua saja sama beliau, saya tanya, pertanyaan-pertanyaan receh aja lah. Pak Budi, izin Pak bertanya. Bapak yakin nggak bisa, waktu itu kita baru masih basement ya. Mas Budi sudah nggak ada, mungkin sudah, karena sudah. Waktu itu Mas Budi masih di Saya sudah naik ke substructure ya, atas masih. malam, Pak. Iya ya, oke. Sudah Jadi selesai malam. kita sudah waktu itu basement dengan berbagai problematikanya lah, ada melambat pekerjaan. Saya tanya, karena juga saya terus terang belajar banyak dari beliau. Saya tanya, Pak Budi, Bapak yakin bisa menyelesaikan proyek ini sesuai harapan manajemen kantor pusat, saya bilang. Terus dia agak terhentak kaget kan. Kenapa kok danya gitu? Saya kebetulan seumuran misalnya. Enggak, saya mau tanya aja, meyakinkan. Dengan berbagai kondisi sumber daya manusia yang ada, ya kan, ini kan orang-orang yang belum pernah, memang kebetulan baru kali ini menangani proyek 50 lantai, yang biasanya cuman 20-30 lantai lah. Mau secara kuantitas ya mungkin sama lebih besar, tapi secara pekerjaan sama aja. Tapi kompleksitasnya kan juga akan meningkat pada saat nanti di 30 lantai maupun nanti 50 lantai. Karena tata kelola TC berubah, tata kelola PH berubah, tata kelola segala macam banyak, aplikasi itu berubah. Jadi seiring bertambahnya itu juga ada banyak pertimbangan yang harus diperhatikan. Jawab beliau singkat dan saya cukup bisa menjadi pelajaran. Apapun kondisi pasukan saya, apapun kondisi pasukan saya harus bisa mengemas. Mungkin kalau misalkan pasukan saya ideal, layaknya Real Madrid atau Barcelona, nggak ada masalah. Ya. Artinya saya bisa dengan mudahnya saya bisa membuat banyak gol dengan pemain-pemain yang berkualitas. Kebetulan sekarang pemain-pemainnya ya ada yang beberapa yang berkualitas, ada yang juga ya cukupan, ada bahkan yang fresh graduate
Kayak saya waktu itu proyek itu baru pertama kali saya masuk ke high rise. Jadi artinya saya sama sekali nggak punya pengalaman tentang proyek gedung, apalagi yang langsung begitu terjun gedung langsung 50 lantai. Kalau bahasa Perancisnya "lai iki", waduh repot iki ya. Kalau ngadepi langsung dengan konteks apa peperangan besar bahasanya kan gitu. Ya kan saya hadapin. Nah, musuh saya jelas sudah jelas ini saya akan mengerjakan 50 lantai dengan kondisi kalau misalkan Barcelona sebenarnya saya bisa punya serangan bagus-bagus pada saat ini ternyata cuman kelas amatiran, kelas kabupaten ya saya harus menggunakan. Biasanya perang dengan senapan ya berarti sekarang cuma dengan pisau ya gimana caranya berperang dengan saya memegang pisau saja tapi saya juga tetap bisa mengalahkan musuh saya. Gitu. Jadi apapun kondisinya yang ada, jadi terus jangan terus kita jadi poinnya adalah itu, tidak boleh menyerah dengan kondisi yang ada saat ini. Poinnya itu, karena memang saat ini takdirnya adalah ya ini adanya, jangan banyakkan ngeluh, dijalani saja, dinikmati saja, nanti berproses, di perjalanannya biarkan Allah yang Maha mengatur, nanti akhirnya menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itu salah satu pelajaran ya. Jadi saya di banyak tempat juga saya banyak enggak cuma di proyek toh ya. Jadi enggak cuma kerja-kerja toh, jadi banyak lingkungan sekitar yang kita ambil petik-petik pelajaran manakala nanti kita menghadapi sesuatu yang kondisi yang sama, kita sudah tahu, oh iya begini. Itu mental ya, latihan jadi mental. Jadi itu tidak ilmu tentang keteknikan. Jadi nggak melulu ya di proyek kita ngebahas tentang ilmu keteknikan, enggak. Jadi banyak tentang ilmu kehidupan juga kita belajar. Oke, kita lanjut. Nah, tadi penyusunan keterkaitan organisasi, struktur organisasi tadi sudah saya sampaikan kalau di awal kita di tender itu sudah disampaikan, ya sudah ada. Nah, ini pada saat kita pelaksanaan. Pelaksanaan sebetulnya tinggal merefresh saja. Tinggal merefresh, personil intinya sudah ada, mungkin tim yang tadi Mas Budi sudah sampaikan, timnya engineering itu sudah mulai diisi mungkin dari politik cost control ya, dari administrasi, siapa drafternya, mungkin siapa nanti QC-nya, terus banyak hal. Begitu juga yang dari manajer operasional. Siapa pelaksananya harapannya nanti yang sudah paham betul tentang pekerjaan-pekerjaan struktur seperti pembersihan, backcasting, terus mungkin pengecoran dan lain-lain lah. Begitupun dari sisi administrasi, begitupun quality assurance-nya, begitupun dari HSE-nya. Nah, dari situ-situ mungkin tadi sudah disampaikan kalau memang plottingnya memang bertahap ya. Kita nggak bisa langsung brok banyak itu nggak bisa ya. Nanti biayanya jebol. Ya kan karena sebetulnya kalau melihat perilaku proyek itu ya dari awal itu kalau kalian korporat ya. Secara landai itu pelan, nanti peak naik itu ya, secara biasa lama-lama terus menurun lagi. Ya sepanjang kurva gitu ya Mas Budi ya, biasanya gitu. Ritmenya gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang proyek yang sudah biasa di proyek itu sudah tahu tuh, kala dia sibuk dan kala dia tidak sibuk. Jadi sebetulnya ya di proyek juga nggak sibuk-sibuk banget orang kita kerja tim kan ya, kita juga yang kalian suka lihat dingkluk depan laptop gitu depan ini yang nggak melulu kerjaan gitu. Ya jadi banyak juga ya pekerjaan-pekerjaan yang di luar itu. Betulnya secara pekerjaan kalau kita mau concern saja paling ya 3-4 jam tuh kelar kok pekerjaan-pekerjaan itu di secara administrasi. Oke, tadi sudah dijelaskan ya, berarti itu nanti kita tinggal isi personil-personilnya. Oke, saya next dulu. Oke, ini secara penyusunan organisasi. Jadi struktur organisasi kontraktor adalah ini secara definitif ya, secara definitif adalah susunan hierarki yang menunjukkan hubungan kerja, tanggung jawab dan peran dari berbagai posisi dalam perusahaan kontraktor untuk menjalankan proyek konstruksi. Struktur ini dirancang agar kontraktor dapat bekerja secara efisien dan menilai. Itu tadi ya. Jadi dipilihlah orang-orang yang kompeten terkait dengan pekerjaannya. Bagi yang tidak kompeten nih, mungkin pada saat masuk di masa prajurit, saya menyarankan bagi kalian adik-adik yang kebetulan nanti baru masuk ya, atau mungkin masih sedikit keilmuannya, boleh ditiru dengan gaya caranya saya waktu itu. Saya waktu itu masih belum tahu apa-apa. Di proyek itu saya langsung memasang radar ya, memasang radar
siapa saja orang-orang yang pinter atau yang menguasai betul di proyek tersebut. Siapa yang pinter di engineering, siapa yang pinter di operasional, siapa yang pinter di aviasi. Itu kebetulan saya pengen banget saya bisa menguasai operasi. Nah, sehingga saya tempel betul. Manajer operasinya saya tempel betul, manajer engineering-nya saya tempel betul, karena engineering dan operasi sangat berkaitan ya, di perencanaan dan di pelaksanaan. Saya pelajari betul cara kerjanya beliau-beliau itu. Saya ikuti, bahkan saya dimarahi nggak apa-apa. Saya memang sudah niatkan waktu itu untuk bisa menyerap ilmu beliau-beliau itu, agar manakala saya di the next project, akhirnya saya bisa menduduki posisi itu, saya sudah tahu kelebihan dan kelemahan yang harus dilakukan untuk bisa memegang posisi itu. Jadi tempel saja, tempel saja. Jadi kita kalau misalnya ada ini, kalau kita mau pengen ke apa satu posisi ya, kepingin seperti orang itu, ya tempel saja. Gayanya, caranya seperti apa, ikutin aja. Nanti dari situ kita akan ya tertular ya dari bahasa hadis juga ditemukan ya. Kalau kita bergaul sama apa tukang las ya kena api. Kalau kita bergaul sama penjual minyak wangi, kita akan ikutan wangi. Nah gitu, kira-kira analoginya seperti itu. Nah itu yang saya terapkan waktu pertama kali masuk di proyek yang kebetulan memang langsung high rise building, saya tempel orang-orang pintar-pintar tersebut. Sehingga dari beberapa pertemuan, beberapa kejadian, saya sudah bisa menemukan polanya. Ya, polanya beliau-beliau itu manakala menghadapi satu kasus, satu persoalan, dia menyelesaikannya seperti apa, gayanya seperti apa, solusinya seperti apa. Itu penting ya. Nanti tinggal kalau nanti setelahnya kita berhadapan dengan kondisi seperti itu, kita tinggal mengayakan ya, mengimprove lagi apa yang sudah kita dapat dari senior kita. Apa saja mungkin kan talentnya kita mungkin bisa jadi lebih baik dari senior kita, bisa jadi ya. Ternyata kita menyimpan potensi-potensi yang lebih baik dari senior. Itu sih saran saya waktu apa kepada adik-adik rekan-rekan sekalian ya, karena nanti bekerja dimanapun ya, posisinya itu bisa melakukan improve dengan mengadop ya kepintaran dari senior-senior kita, dari pendahulu-pendahulu kita. Oke, jadi penyusunan organisasi proyek ini biasanya dimulai dari mengidentifikasi dan mengklasikan fungsi dan kegiatan-kegiatan adik proyek. Jadi di proyek itu proyeknya seperti apa? Luasan tapaknya seperti apa? Oh, ini biasa aja, Pak, parameternya biasa, cuman kotakan aja. Oh, ini Pak, kita harus ada nanti void-nya karena secara perimeter atau lingkar luar ini tidak kotak, tapi ada lengkung-lengkung. Oh, Pak, ini memerlukan sekuen karena terkait dengan metode kerjanya yang disarankan oleh owner atau dari spek. Ini begini, sehingga kita nggak bisa melakukannya pengecoran atau pekerjaan secara serentak. Oh Pak, nah itu sebanyak mungkin informasi itu harus diserap. Jadi kita bisa tahu betul medan kerja kita atau medan perang kita sudah tahu. Tadi kalau saya menganalogikan kita masuk dalam medan peperangan, kita sudah tahu kita akan mau nyerangnya dari sisi kanan, sisi kiri, atau bisa harus memutar sehingga gol kemenangan itu bisa dapat. Atau kalau misalkan dianalogikan dari satu pekerjaan, target yang dicapai itu bisa kita raih dengan hasil yang baik, efisien, ya, efektif dalam pengerjaannya. Ya, jadi ini dalam menyiapkan tim harus betul-betul bisa memenuhi kebutuhan dari pekerjaan yang harus kita kerjakan dan kita selesaikan. Kira-kira seperti itu. Oke, di dalam proyek itu analogikanya ada 3 tahapan. Ya, kita merencanakan apa yang nanti kita kerjakan sampai kita hasilkan. Kita rencanakan dulu tuh, ya. Kita rencanakan dari sisi teknisnya, dari sisi keuangannya, dari sisi quality-nya, dari sisi HSE. Itu semua proyek itu pasti ada perencanaannya dulu. Jadi ya enggak kita langsung jalan aja. Misalkan kita mau berangkat dari rumah ke sekolah atau ke kantor, kita nggak mikir, pokoknya jangan saya jalan. Ya nanti kemana? Kita mau naik mobil, naik motor, apa mau naik apa? Nanti jalurnya mau lewat mana? Mau lewat Cawang, apa mau lewat Gatot Subroto? Itu rencanakan dulu dari awal. Jangan nanti kita, udah ketemunya nanti di jalan bagaimana ya? Nggak bisa begitu. Nanti kontrolnya kita akhirnya
harusnya sampainya kantor jam 7 bisa jadi jam 8 itu karena kita nggak menetapkan jalur yang nanti kita akan coba lalui untuk bisa mencapai kantor. Nah, kalau kita sudah menetapkan ternyata di perjalanannya kita macet, kita ada opsi, kita ada perbaikan. Kita belok dikit ke arah sana mungkin akan molor-molor tidak, tapi masih terkendali. Sama dengan proyek ya. Di dalam proyek juga begitu, kita harus merencanakan dulu dari sisi engineering-nya nih. Jadwalnya kita harus tentuin. Begini, ini pekerjaan struktur. Kita ditargetkan sekian lantai ini harus selesai dalam 5 bulan. Wah, berarti 5 bulan ya, Pak. Nah, secara garis besar kita harus tentukan dulu. Secara master schedule global, si project manager atau kepala proyek itu harus menentukan dulu. Sekuen kita punya. Struktur kita harus selesai dalam 5-6 bulan ya. Setelah itu nanti finishing itu setelah topping off kita tidak lebih dari 6 atau 7 bulan harus selesai. Kita ada proses nanti untuk pembersihan, perapihan, dan lain-lain sekitar 2 bulan. Sehingga proyek ini bisa selesai sekian bulan. Itu ditentukan global lah. Setelah udah dapat nih. Orang struktur sudah tahu jatah waktu saya hidup cuma 6 bulan. Saya harus bisa menyiapkan 6 bulan itu bisa memenuhi target yang ditetapkan kepala proyek. Gimana ya? Wah, saya harus menyiapkan tenaganya seperti ini. Yang ahli, saya harus menyiapkan bahannya seperti ini. Saya harus menyiapkan alatnya seperti ini. Itu segala macam udah dibuat perencanaan. Sehingga nanti di perjalanannya 6 bulan itu bisa betul-betul terkontrol. Kapan datang material, kapan harus dibeli, kapan harus dipasang, kapan harus dilaksanakan, kapan harus diganti segala macam. Itu harus di masing-masing bagian harus sudah melaksanakan. Jadi kita sudah melakukan perencanaan dulu ya, perencanaan teknis. Begitupun teman-teman dari keuangan harus sudah dibuat pengaturan atau perencanaan keuangannya. Kalau kita sekarang biasa ngomong cash flow lah ya. Nah, biasanya syukur-syukur proyek kadang ada DP atau uang muka ya. Sekian persen misalkan. Misalkan DP-nya 10% ada. Wah, ini DP 10% ini harapannya sebelum 10% kita sudah bisa, sebelum progres 10%, kita sudah bisa mengambil progres berikutnya lagi agar bisa hidup. Jangan nanti kita bisa nagihnya setelah lebih dari 10%. Ya tekor kita nanti. Kalau ini kalah cash flow kalau bahasa saya. Jadi cash flow-nya 10% ternyata kita pelaksanaan, ya kita biayai proyek gitu. Upayakan dari dana-dana yang ada itu kita bisa dibawanya sehingga kita bisa putar terus uangnya. Ya. Ada uang dari kita tapi tidak begitu besar ya. Dan kalau kita cukup sekitar 20, 30 sampai 40% lah modal kita. Jangan sampai kita semua biaya kita sampai lebih dari 60% itu ya kita biayai owner ya. Kecuali kalau misalkan ada perhitungan-perhitungan lain ya, keterkaitan perjanjian, Pak ini kita biayai dulu dalam sistem perencanaan keuangannya, terus nanti ada kompensasi entah itu dalam bentuk riba ya, jadi bunga banget dan lain-lain berlebihan. Itu lain masalah. Nah, tapi secara prinsip dari keuangan juga melakukan perencanaan keuangan. Pun keterkaitan dengan tadi disampaikan Mas Dudi, perencanaan atau tata kelola sumber dayanya. Kan nggak mungkin ya, dari bulan pertama, 2, 3, 4 itu sama juga seperti tadi diagram hiperbola tadi. Jadi dari awal sedikit-sedikit lama-lama banyak-banyak peaknya kapan selesai, biasanya nanti struktur. Begitu selesai dia melandai lagi karena udah teman-teman, karena pada saat pekerjaan strukturnya selesai itu biasanya sudah lengkap itu tim struktur main, tim finishing main, tim MEP main, mungkin tim infrastruktur juga ada main. Nah, pada saat struktur sudah selesai, tim struktur sudah harus didemolisasi, harus dikeluarkan dari proyek, berarti dipindahkan ke proyek berikutnya atau diselesaikan. Karena memang pekerjaannya sudah selesai, mungkin ada tinggal beberapa ya yang harus ditinggalkan, mungkin dari misalkan tim strukturnya ada 5-6 orang, mungkin disisakan 2 tinggal 1 untuk bisa akhirnya mengawal pekerjaan bersama pekerjaan finishing, manakala ada pekerjaan struktur yang perlu dilakukan perbaikan, perlu dilakukan treatment, ya mungkin baloknya perlu dibobok, mungkin karena perlu ada support dari MEP yang harus masuk sehingga harus perlu dimodifikasi dan lain-lain. Nah, makin lama makin turun kan, pekerjaan struktur harusnya habis, pekerjaan finishing habis, pekerjaan itu dalam tata kelola perencanaan terkait dengan sumber dayanya.
Jadi ini terkait sekali ya, jadi penyusunan struktur organisasi juga nanti akan menentukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi tadi ya udah dari sisi teknis, pembuatan jadwal atau master schedule ya, perencanaan sumber daya nanti keterkaitan dengan material, alat ya, mungkin subkon, ya, terus ada metode tentang HSE-nya juga nanti dibuat. Oh ya nanti mungkin yang HSE tadi sudah saya sampaikan ya, nanti biar teman saya nanti akan menjelaskan lebih detail dari awal sampai dengan akhir plus biayanya. Plus biayanya HSE itu dari awal sampai akhir kira-kira di proyek gedung berapa sih ya. Terus nanti kira-kira di proyek gedung itu untuk biaya HSE-nya pengendaliannya bagaimana sih? Apa saja yang harus dipenuhi, dilengkapi untuk bisa mengamankan, memenuhi ketat persyaratan karena kita ada persyaratan terkaitan dengan ada audit eksternal ya berbasis ISO dan lain-lain PP 50 dan lain-lain banyak ya. Jika memang harus menjadi keterpenuhan terkait dokumentasi maupun implementasi di lapangan untuk HSE. Tadi ada sendiri lah, nanti biar teman saya nanti akan menjelaskan. Itu dari sisi perencanaan ya. Itu perencanaan prosesnya di tahap awal sudah dilakukan. Setelah itu dilakukan pelaksanaan. Nah, ini di bagian operasi ya. Kalau di perencanaan teknis dan keuangan tuh SEM dan SAM, Site Engineering Manager dan Site Administrasi Manager yang bekerja dalam walaupun Site Operation Manager ikut memberikan saran, kontribusi di sisi perencanaan. Oke ya, jadi tahu betul kebutuhan saya ini, jadi ikut memberikan masukan. Jadi ini di tahap awal di kotak kiri itu SEM, SAM, dan SOM itu bekerja sama, dikomandani oleh project manager atau kepala proyek, memastikan perencanaannya baik, ya terukur, bisa dikerjakan ya dengan kondisi sumber daya yang ada, sumber keuangan yang ada, ya dengan posisi segala macam sudah dipertimbangkan, segala macam resiko sudah termaktub di kolom atau di kotak yang sebelah kiri. Nah, kita masuk di kotak yang kedua ya, di yang tengah. Itu di sisi pelaksanaan. Ini melibatkan kegiatan pekerjaan khusus biasanya teman-teman dari Site Operation Manager. Ini sudah di bawah kanan. Ini Panglima Perang untuk maju paling depan. SEM dan SAM mendampingi beliau ini untuk maju paling depan. Karena beliau nanti si SOM ini akan bekerja memastikan biasanya untuk pekerjaan struktur dulu biasanya. Ya, pekerjaan struktur dulu. Target utamanya di dalam kepalanya si SOM ini adalah segera topping off atau pengocoran terakhir di roof, di atap. Itu menjadi targetnya atau achieve-nya dari seorang SOM. Bagaimana beliau nanti akan mendeliver ya target tersebut ke timnya, ke pelaksananya, pelaksana cornya, pelaksana backcastingnya, pelaksana pembesiannya, mungkin dari peralatan, tim mekanik, tim survei, segala macam. Orang-orang yang berada di bawahnya atau di bawah di dalam kendali timnya itu memastikan bisa target-target yang sudah ditetapkan terkait dengan sekuen ya, biasanya ada pembagian zoning dan misalkan ada luasan tapaknya itu satu lantai itu sekitar 1.200 dan kita mungkin membaginya mungkin 3 zone. Kira-kira satu zone 400 meter lah. 400 meter persegi jadi zone 1, zone 2, zone 3. Ini sekuennya seperti apa sehingga tata kelolanya nanti bisa dikerjakan sesuai rencana yang sudah direncanakan tadi kotak pertama. Oke. Nah, di perjalanannya perlu dikendalikan nih. Biasanya kadang-kadang ada miss ya. Kita sudah merencanakan, misalkan di sisi perencanaan kita akan mengecor satu lantai itu 7 hari misalkan. Di pelaksanaannya ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa kita capai. Ada salah satu lantai kita nggak bisa 7 hari. Bahkan lebih jadi 9 hari. Karena beberapa faktor. Bisa jadi ya. Faktornya misalkan materialnya telah datang. Ya, mungkin ada masalah pembayaran yang belum beres, ya biasalah itu dinamika proyek. Kadang-kadang begitu. Walaupun secara keuangan betul uangnya ada, kadang-kadang masalah administrasi saja ada kekurangan tanda tangan lah, karena orangnya sedang pergi lah, sehingga akhirnya menjadi molor pembayarannya, sehingga pengirimannya jadi tertunda, berdampak ke ini harapannya bisa dikendalikan.
ya. Dari sisi administrasi juga perlu pengendalian, nggak cuma dari sisi produksi, karena sisi administrasi juga akan sangat mendukung teman-teman dari sisi operasi. Nah, gimana nih yang tadinya 7 hari berarti mundur 2 hari. Nah, ini tim pengendalian bekerja sama dengan tim operasi. Ya. Pengendalian ini ya teman-teman dari SEM ada bagian biasanya suka ada tuh biasanya bagian scheduling. Ya. Nah, beliau ini nanti akan berkoordinasi dengan si manajer operasional, ya Pak Somnya. Kebetulan dulu saya waktu di Bangkit Award saya sebagai scheduling. Ya kerjaannya monitoring, reporting, updating, pokoknya sebenarnya ting. Ya, segala sesuatu itu waktu itu saya ngerjakan. Jadi alhamdulillah pelajaran yang cukup berharga di proyek itu di Mampu Lantai saya bisa membantu ya, ikut mensupport teman-teman dari operasional untuk dapat memastikan ritme atau jalannya pekerjaan itu bisa sesuai track, sesuai rencana. Memang saya diamanati oleh kepala proyek waktu itu, Pak Wisnu, silahkan improve, pegang kendali keterkaitan dengan schedule, jadi memastikan kapan kita harus belok kanan, kapan kita harus injak rem, kapan kita harus ngegas. Pak Wisnu yang tahu betul tentang aktivitas-aktivitas proyek, ya, beserta dinamikanya. Silakan nanti memberikan advice ke saya, nanti biar nanti saya akan memutuskan. Itu yang saya dipesani oleh kepala proyek saya waktu itu dalam rangka untuk bisa membantu operasi dalam mengendalikan pekerjaan, mengendalikan proyek. Jadi, nah biasanya nanti di scheduling, ya, tim scheduling waktu itu saya kebetulan berdua itu berkoordinasi dengan operasional. Apa saja yang bisa kita lakukan percepatan, artinya kita harus achieve lagi, kembali lagi on the track, berarti mungkin lantai berikutnya bukan lagi syukur-syukur ya bisa kita kurangi menjadi 5 hari sehingga yang tadi kelebihan 2 hari bisa langsung achieve di lantai berikutnya, itu alhamdulillah. Kalau tidak ya kita gradual aja. Mungkin nggak bisa tadi 9 turun menjadi 8, turun menjadi 7, turun menjadi 6, sehingga akhirnya nanti di target akhirnya menjadi achieve lagi. Ini fungsinya dari tim pengendali. Jadi tadi sudah direncanakan, di pelaksanaannya syukur-syukur bisa on the track, kalau ternyata pada saat terjadi penyimpangan, ada tim yang akan mengendalikan. Nah, inilah fungsinya keselarasan dalam kita berkoordinasi dan berkomunikasi. Jangan ada friksi di sini. Saya pernah di satu proyek, saya udah satu kejadian, ya kebetulan dari waktu itu saya sebagai SOM. Ada friksi antar satu pelaksana dengan pelaksana lain. Saya panggil. Di tim saya tidak boleh ada friksi, artinya tidak boleh ada kegesekan. Kita butuh kekompakan tim. Saya panggil dua-duanya waktu itu Bapak pelaksana A, pelaksana B, saya panggil. Jadi kalau Bapak masih mau bekerja di tim saya, gabung di tim saya, laksanakan pekerjaan dengan baik sesuai yang ditugaskan ke Bapak, jalani dengan baik, tanpa ada gesekan, lakukan koordinasi dan kolaborasi dengan rekan sekerja yang baik. Jika tidak itu bisa dipenuhi, dan masih terjadi gesekan antara Bapak A dan Bapak B, mohon maaf, dengan sangat terpaksa, A dan B akan saya keluarkan dari tim saya. Artinya saya pecat lah bahasa kasarnya. Saya nggak mau di tim saya ada friksi-friksi atau gesekan-gesekan seperti itu. Jadi kalau di proyek itu, apalagi proyek konstruksi, apalagi proyek-proyek yang memang begini, yang crash program segala macam, itu jangan baper ya. Ada masalah sedikit, ada ini tersinggung, dibawa ke hati, apalagi sekarang sosmednya kenceng ya. Waktu saat saya dulu belum begitu kenceng ya, masih BlackBerry ya, belum begitu sedahsyat sekarang. Sekarang bisa update status, dulu kan nggak ada namanya update status ya. Bisa menunjukkan ekspresi galaunya, keselnya, marahnya di status, kalau dulu nggak ada. Ya, jadi langsung to the point aja, mereka langsung ya kelahi ya gitu aja. Kalau sekarang kan singgung-singgungan, nggak gentle, singgung-singgungan di status, baperan, segala macam. Itu saya sangat menghindari. Tim saya tidak boleh ada hal-hal kondisi seperti itu. Jadi memastikan pekerjaan kita kondusif, ya pekerjaannya juga
bisa dilakukan dengan baik, kekompakan tim terjaga, sehingga kita bisa menghasilkan produk yang memang menjadi harapan kita bersama. Achieve topping off bisa dicapai manakala semua tim mempunyai visi yang sama, saya akan topping off di tanggal sekian. Itu biasanya Pak Som tuh sudah menentukan tanggal tuh, tanggal sekian kita harus topping off, karena memang sudah ditetapkan oleh diturunkan dari kepala proyek. Jadi gitu ya. Jadi ketiga poin ini, ketiga kelompok ini menjadi sangat penting untuk memastikan apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan, dan apa yang dikendalikan tujuannya satu, menyelesaikan proyek dengan baik. Sesuai BMW tadi, biaya, mutu, dan waktu. Oke ya, kira-kira gitu. Mudah-mudahan ini Mungkin paham. nambahin, Pak. Jadi, Silakan. ya pada prinsipnya sebenarnya tadi sebuah struktur organisasi proyek itu harus meliputin ketiga ini. Jadi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kayak gitu ya. Jadi harus ada juga fungsi pengendalian. Seringnya fungsi pengendalian ini yang sering dilupakan di dalam proyek kayak gitu. Kebanyakan akhirnya bukan pengendalian tetapi pencatatan gitu ya. Jadi kadang dianggapnya proyek ya berjalan saja, ngerjain ya butuh ini, ya beli, butuh ini beli, kayak gitu ya. Ngejar ini harus selesai, beli. Nah, nanti baru ketahuan ketika terakhir proyeknya mau selesai kok duitnya sudah habis, pekerjaannya Ya, masih banyak kayak gitu. Nah, ya, itu nggak ada fungsi pengendaliannya, biasanya fungsi betul, pencatatan. Jadi hanya betul. beli apa dicatat, nggak tahu bahwa sebenarnya untuk mengerjakan ini butuhnya sebenarnya cuma segini, tapi kita belinya sudah over kayak gitu. Nah, itu seringkali fungsi pengendalian ini yang tidak jalan di project kadang. Makanya selalu dulu kami biasanya di project itu ditekankan dari fungsi pengendalian juga gitu. Sama seperti sampaikan Pak Wisnu tadi, seringnya memang karena tadi bagian engineering merencanakan kayak gitu ya, pelaksanaan juga dia ada target untuk segera menyelesaikan gitu ya. Ya biasanya karena ada target seringnya juga ya yang penting ini cepat selesai nih ya kan, semua Ya, akan sesuai dengan tugasnya ya. Lah si ya, engineering-nya juga iya, tapi biayanya cuma segini, kita harus nyari cara supaya ya, ini bisa tepat waktu, tetapi dengan biaya yang terkendali kayak gitu. ya. Mungkin ya di project, namanya project tekanannya banyak gitu ya, apalagi Hmm, fresh program biasanya eee, kadang nggak bisa mengendalikan emosi atau apa, sering. Nah, ini yang dibutuhkan komunikasi tadi. Jadi ya, sama fungsi pengendalian ya, ini maunya kencang terus ya, kita harus ada yang ngerem ketika ini kok sudah nggak sesuai dengan perencanaan. Nah, itu fungsinya mhm, pengendalian udah mengerem seperti itu, ya. Jadi pada prinsipnya suatu organisasi harus ada ketiganya ini, kayak gitu. Jadi pengendalian ya, nggak hanya biaya, nggak hanya waktunya, tapi ya kualitasnya, safety-nya, kayak gitu. Jadi, ya, tidak tidak terbatas, pengendalian itu tidak terbatas terhadap biaya, waktu gitu ya, tadi ada mutu juga harus dikendalikan dan makanya nanti mhm, muncul quality control, harus kendalikan safety, ya, makanya muncul muncul bagian QSHE kayak gitu. ya, Ya, betul. Ya, jadi jadi memang, pengendalian itu tadi betul. Jadi tidak cuma mengendalikan jalannya proyek gitu, dari sisi schedule memastikan itu tidak terlambat, tapi pengendalian itu tadi juga terkait dengan mutu, ya, terkait dengan HSE, terkait dengan bahkan juga dengan keuangan, ya. Itu dikendalikan juga karena nanti asal sembarangan minta ini, "Pak, ini karena kemarin nggak ini, jadi kita harus beli ganti dan ini." Wah, biaya lah piye biayanya? Udah dipikirin belum? Ini udah ada pelencengan terkait dengan biaya, itu segala macam bisa. Tapi Pak, alhamdulillah waktu saya, di Bucket Tower saya megang yang untuk pengendalian terkait dengan waktu ya, schedule, saya diberikan kewenangan kepala proyek untuk bisa incas langsung ya. Alhamdulillah sih kemarin walaupun senior-senior ya dari operasi yang dulu mungkin Mas Budi kenal Pak Bambang Sarjoko itu kan wah senior sekali ya dari sisi keilmuan tentang pekerjaan struktur. Tapi alhamdulillah beliau juga menerima masukan-masukan saya yang junior ini
sehingga bisa koordinasinya juga gini. Ya jadi penting ya. Jadi ini juga jadi pelajaran juga nih. Jadi nggak apa-apa ya, saya seriuskan juga. Mmm, Jadi manakala kita berhadapan dengan rekan kerja kita, partner kerja kita yang kebetulan umurnya lebih dari kita. Kalau kalau ngomong tua nanti nggak enak, senior ya, lebih senior dari kita. Gunakanlah tata cara bicara yang baik, ya. Tata cara yang baik, perilaku yang baik, turunkan satu oktav suaramu di hadapan beliau, ya. Tunjukkan respek kita, hormat kita ke senior-senior kita. Jangan samakan intonasinya, apalagi lebih tinggi, ya. Walaupun beliau secara pendidikan mungkin kalah darimu, tapi secara keadapan kita orang timur, orang Indonesia itu masih masih memegang teguh keterkaitan dengan adab atau sopan santun. Manakala kita sudah tidak sopan menurut penilaian beliau, beliau tidak akan respect ke kita. Tapi manakala kita bisa mengadaptasi keterkaitan komunikasi dan berperilaku kepada para senior, kamu nggak minta pun nanti dia akan keluarkan segala macam ilmu, petua, nasihat, anjuran, segala macam ke kamu. Itu udah hukum alam. Dan alhamdulillah saya mendapatkan itu, saya kepada senior, saya apa bukan merendahkan diri, merendahkan hati saya. Walaupun dalam hati saya, ah ini pinteran saya ini. Ternyata begitu doang ilmunya. Walaupun ada seperti itu, jangan diucapkan ya. Terima saja masuk. Oh iya Pak, baik Pak, kami catat Pak, catat. Ya ini jadi pelajaran nih buat yang muda-muda. Biasanya ada muda-muda kadang-kadang udah dapat ilmu sedikit, apalagi udah merasa S2 agak-agak tengil-tengil gitu sama yang senior-senior ya. Ini jangan ya, karena keilmuan itu kalau nggak awalnya di adabnya beres, keilmuan itu malah jadi merusak kalian. Ya nanti di dalam perjalanannya malah jadi menyusahkan. Ini pelajaran hidup. Saya selipkan ya Mas Budi, nggak apa-apa ya, nggak cuma nggak pelajaran apa-apa. keteknikan. Iya, Ini juga penting ya karena buat apa para junior-junior nih pada saat nanti masuk ke proyek dengan lingkungan yang berbeda ya. Juga sama lah berkomunikasi juga dengan rekan sekerja, mungkin juga dengan stafnya atau bawahannya. Lakukanlah dengan adab-adab yang baik, keluarkanlah ucapan-ucapan yang baik, perilaku yang baik, sehingga itu tadi saya bilang karena proyek kita saya sedang membuat karya atau kalau saya menganalogikan dalam bahasa spiritual saya tuh sedang beribadah. Beribadah itu nggak ada kan sholat atau ibadah itu kita curang. Maghrib saya 2,5 rakaat aja, apa 2 rakaat aja. Nggak ada. Tidak akan sah. Sama dalam pekerjaan proyek atau ini, saya menganalogikan sebagai ibadah. Kalau saya melakukan apa namanya kecurangan, ketidakbaikan, ketidaksopanan, sehingga saya melukai ya nama itu atau niat saya dalam bekerja untuk menghasilkan suatu karya itu nanti ujungnya saya nggak dapat pahala. Tapi kalau saya kerjakan dengan baik, ucapan baik, perilaku baik, sehingga nggak cuma gaji yang saya dapat, tapi pahala juga saya dapat. Makanya kenapa umatnya Nabi Muhammad cuma dikasih 65 tahun. Waduh sedikit amat ya kalau cuma dapat pahala dari waktu ibadah mahdoh, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain itu cuma sedikit. Makanya dapatlah poin-poin pahala ibadah itu dengan kita bekerja. Bekerja kalau dilakukan niatnya baik, lakukan pekerjaannya dengan baik, hasilnya baik, dapat uangnya digunakan untuk cara-cara yang baik, misalkan traktir alika, jajan segala macam, itu kan sesuatu yang baik, amanah. Itulah baru nanti akan dapat pahala. Jadi ada nilai-nilai spiritual juga, nilai-nilai ibadah. Nggak cuma melulu kerja itu menghasilkan gaji itu sepulang itu robot itu kebo itu dikasih makan udah selesai. Kita beda. Kita manusia berakal yang punya apa dikaruniai pemikiran yang baik karena tujuan kita nanti surga. Di sini cuma sementara doang nih kita ngumpulin bekal paling kita ini 85 sudah tua, udah sangat menyusahkan, jalan aja udah susah. Dan pasti nanti akan merepotkan orang. Coba diukur aja di umur kita sekarang berapa menuju ini belum tentu juga panjang umur. Sekali panjang umur malah merepotkan orang lain. Nah, kita yakini nanti ada kehidupan yang lebih panjang, lebih kekal. Ini dalam rangka untuk mengumpulkan pahala. Nah, salah satu mengumpulkan pahala dengan kita bekerja di proyek ini, dengan proyek kita bekerja dengan baik, ya hasilnya baik, digunakan dengan sesuatu yang baik, waktunya baik,
insya Allah akan jadi pahala. Kira-kira gitu Mas Budi. Siap. Tambah-tambah Ya. improve nih mumpung bulan Ramadan Ya. sekalian ya. Ya, mungkin nambahkan lagi mungkin tadi, Silakan. kelupaan saya, Pak, terkait dengan pengendalian ini sebenarnya Mhm. fungsi pengendalian itu bukan ini ya, jadi ini sebenarnya mengendalikan itu semua bagian personil itu harus tahu, itu Mhm. bagian dari dia, dirinya tugasnya untuk mengendalikan gitu ya. Jadi seharusnya memang di pelaksanaan dia juga walaupun dia ditarget, dia juga harus dalam dirinya, "Oh ya saya, harus ada budget segini loh, harus Ya, ada, mengendalikan biayanya, betul. waktunya, kayak gitu. Mhm. Kualitasnya harus gini, dia harus tahu juga. Jadi bukan, Mhm. tugas salah satu personel saja, tetapi sebenarnya itu Mhm. seluruh tugas, dalam, struktur organisasi tersebut. Cuma memang Ya. tadi ketika bekerja dikasih tekanan, kasih ini harus selesai, kadang lupa Mhm. maksudnya, harusnya umpamanya apa namanya, dia sudah sampaikan nih, kamu pelaksana harus apa namanya, ngejar pekerjaan kolom harus ini, tapi budgetmu Ya. segini nih, harus cuma dikasih ini gitu. Cuma karena Ya. ditekan, "Oh, ini harus selesai." Nah, kadang lupa apa Mhm. namanya, gas terus. Lah, makanya Mhm. biasanya ada personel khusus yang fungsinya adalah mengendalikan. Ada Ya. personel pengendalian biaya, ada scheduling Mhm. tadi, itu mengingatkan gitu. Ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya itu bagian dari seluruh, apa Ya. namanya, Ya. personel di dalam struktur organisasi. Jadi tidak tidak itu bukan tugas salah satu personel saja gitu. Jadi Ya. sebenarnya ya Mhm. tugas personel yang ditugaskan untuk mengendalikan itu lebih ke sebenarnya mengingatkan, "Oh, kamu Ya, terlalu mengingatkan dalam ngegas nih," gitu menginventaris ya. ya. Jadi kamu Ya. oke, apa namanya, target waktunya ini, tapi ada ini loh, biayanya loh, kayak Ya, gitu, harus terkendali, betul. kayak gitu. Karena biasanya Samalah seperti seperti halnya apa, quality, HSE. Itu nggak melulu orang quality yang peduli dengan quality. Orang-orang pelaksana semua peduli dengan quality. Surveyor, peralatan semua peduli dengan quality. Manakala nih pekerjaannya nih, ada satu pekerjaan misalkan, nggak benar misalkan pemasangan backcasting-nya, nggak kuat atau mungkin belum support-nya belum lengkap, kita lihat ini, walaupun kita bukan orang quality, kita bisa memberikan saran atau masukan atau memberikan teguran, "Ini diperkuat dulu nih, kalau kalau nanti tidak diperkuat, nanti akan jebol sehingga segini kayak gini." Jadi ada kepedulian, sama juga dengan keterkaitan dengan safety. Jadi nggak melulu teman-teman dari safety yang peduli. Jadi unsur-unsur tadi ya, kepedulian keterkaitan dengan biaya, kepedulian terkaitan dengan target produksi, kepedulian tentang quality, tentang safety, tentang apapun yang ada di proyek itu semua unsur proyek harus ada kepedulian tentang itu. Sehingga punya visi yang sama gitu. Jadi otomatis kan terjaga tuh. Dari sisi kualitas terjaga, target terjaga, keselamatan terjaga, semua terjaga karena semua berkolaborasi. Kalau cuma satu bidang doang HSE ya repot lah, dia nggak bisa menghandle. Paling safety patrol ada beberapa orang. Manakala ternyata ada pekerjaan yang kita ngelihat pelaksana ngelihat nih ada bahaya nih si si salah satu pekerja atau mandor nggak pakai body harness, ya kita yang tegur pelaksananya, nggak perlu harus nungguin safety patrol aja yang negur, ya nggak gitu. Semuanya harus ada kepedulian keterkaitan dengan safety. Ya ini juga penting nih ya, jadi ada kepedulian, jadi nggak melulu, makanya kalau kalau kita di satu pekerjaan ini ya, ini saran saya lagi nih buat para junior. Ini biasanya saya menyarankan waktu saya awal-awal tahun 2011 itu, udah mulai masuk OJT ya, musim-musimnya OJT itu dulu. Mas Budi dulu OJT tahun berapa ya? Saya Di PP? 2009, Pak. Hah? 2009 masuk, Pak. 2009? Iya. Saya dapat dapat kuota, anak-anak OJT yang sekarang ini mereka sudah jadi kapro, jadi samsem udah alhamdulillah saya ikut senang. Saya di di di-drop lah ya, drop dari kantor pusat, kebetulan saya di divisi gedung, "Pak Wisnu, ini ada, anak-anak OJT 12 orang." "Oh ya, dari mana aja?" Ada yang dari UGM, ada yang dari ini segala macam lah, banyak lah universitas-universitas baik ya, dengan predikat baik. Itu 12 orang, itu saya memberikan pembekalan kepada mereka itu tentang tata kelola bekerja di Hutama Karya. Ya, caranya nanti
kebetulan masuk di gedung ya saya ajarin tentang gedung, sama seperti ini, saya ajarin dari nol sampai dengan selesai, proses pekerjaan gedung itu seperti ini, tata kelolanya seperti ini. Bahkan saya memberikan satu masukan. Jadi manakala nanti kalian ditempatkan di satu project, misalkan di bagian engineering, ya misalkan masuk di periode kamu masuk itu, kamu kan ada rentang waktu nggak cuma 1 hari, ya misalkan 1 bulan, atau mungkin 2-3 bulan penempatan dia di proyek. Itu manfaatkan waktu betul, nggak cuma di tempat yang kamu diplot. Misal, kamu diplotnya di bagian QC atau di bagian cost control. Oke lah, misalnya itu cost control atau di engineering ya, cost control bagian dari engineering. Nah, kamu cuma punya waktu di proyek itu ditempatkan 1 bulan. Kamu harus bisa membuat rencana kerja individu kamu sendiri. Individu. Dalam rentang waktu 2 minggu, atau minggu ke-1 dan minggu kedua, saya harus hatam nih tentang penugasan saya di quality control. Sehingga di minggu ke-3 dan minggu ke-4, itu kamu sudah harus nengok ke kamar-kamar sebelah. Nengok ke kamarnya pelaksana, nengok ke kamarnya QC, nengok ke kamarnya HSE, nengok ke untuk apa? Untuk bisa tahu juga pekerjaan mereka, pahami mereka, bagaimana cara mereka bekerja. Sehingga bisa tahu inputnya apa saja sih, prosesnya apa saja sih, outputnya atau produknya apa saja. Itu aja. Tinggal 1-2 hari ngobrol. Makanya perlu komunikasi sama teman-teman kerja tuh. Setelah selesai menjadi kewajiban kamu memahami cost control, setelah minggu ke-3 nih saya targetnya saya harus ketemu sama pelaksana dan QC. Saya harus tahu betul proses kerja teman-teman pelaksana dan teman-teman QC. Saya bisa tahu. Dapat minggu ke-3. Minggu ke-4-nya mungkin kalau mau belajar tentang HSE, mau belajar tentang keuangan, tentang progres segala macam. Sehingga masa penugasan kamu di proyek 1 bulan itu efektif nggak cuma kamu tok ilmu tentang cost control tok yang kamu dapat. Tapi kamu bisa paham tentang pelaksana, kamu paham tentang QC, kamu paham tentang HSE, manakala nanti sehingga lengkap. Harusnya kamu target 1, kamu pulang bisa dapat 6 apa 7 ilmu pengalaman yang kamu dapat. Kan beda kan kalau kamu konsentrasi kamu tempatkan di sana sebagai cost control, ya cost control terus aja belajarnya. Ya rugi, Mas. Waktu kita manfaatkan pada saat itu kan kita bisa padatkan. Makanya bisa belajar atau mengatur, mentreatment diri sendiri, menschedule diri sendiri. Kita harus punya target atau achieve apa nih dalam 1 bulan, dalam rentang waktu kita masuk di satu project. Nah, sehingga beda kan, nanti ada anak yang cuma konsentrasi di satu titik, ya dia akan pulang dengan, ya Bu, Pak, saya dapat laporan, ya udah ini tentang saya pelajari tentang satu bidang ini. Beda yang sebelah, saya dapat 7, loh kok kamu bisa, gimana caranya? Begini Pak, gini, apa yang disarankan Pak Wisnu. Nah, sehingga kan jadi beda kan, walaupun masuknya bareng, ya, tapi ternyata keluarnya menjadi berbeda karena ada rasa pengen nambah ilmu, nambah pengalaman, keterkaitan. Ngobrol aja, makanya pentingnya komunikasi. Ini belajar komunikasi ya. Makanya itu tadi jangan baperan, bisa menunjukkan adab, ngomongnya juga enak. Mohon maaf misalnya sama menanya dengan senior, izin Pak, perkenalkan diri, saya Budi dari UMS. Ini saya kemarin UJT di sini Pak, saya diplotin di sini, tapi saya kepingin banget Pak, saya belajar tentang pelaksana, mohon bantuan Pak, dibantu gimana caranya sih Pak kalau jadi pelaksana, misalnya pelaksana pembersihan, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja nanti yang harus dikerjakan dan lain-lain. Welcome itu pasti pelaksana, ih anak ini kok adabnya baik ya, sini Mas, ikut ke lapangan yuk, saya kasih tahu nanti caranya begini, kan begitu. Itu saya beri pesan kepada junior saya. Alhamdulillah sekarang sudah rata-rata jadi kepala proyek ya di divisi gedung. Alhamdulillah ada beberapa yang jadi SAM, alhamdulillah. Ya saya senang lah. Dulu junior saya yang dulu masuk OJT di 2011 2012 sekarang sudah ya bisa berdiri di kakinya sendiri. Bahkan mungkin nanti beberapa orang nanti saya undang, yang tadi saya bilang kemarin ya, ada OJT saya juga nanti kamu harus saya ajak dengan Mas Budi ikut collab. Ayo kita berbagi ilmu, berbagi kemanfaatan buat sebanyak-banyaknya orang sehingga banyak sekali akan meninggalkan jejak kebaikan. Gitu. Kita udah 1 jam loh Mas Budi, ini baru 4 slide ya. Oke, kita lanjut kita nambah.
nambah 2 slide lagi kali ya, mungkin Siap, Pak. sampai jenengan sampai jam berapa nanti ada webinar? Masih bisa sampai 9:30, Pak, 1 jam Setengah lagi. 10 ya. Kita sampai jam 9 aja ya, Oke, nggak siap, apa-apa? Pak. Heeh. Oke, kita lanjut dulu ya. Wah, emang nggak terasa jadi ngobrolnya ngalor ngidul gini. Mohon maaf ya, teman-teman, ya ini lebih kepada karena, saya menceritakan pengalaman saya, bukan bukan power syndrome ini, karena saya menceritakan, membagi tips and trick. Nah, itu kan kalau gitu tips and trick kan karena mungkin tips and triknya saya ya, mungkin kalau yang lain punya tips and trik sendiri karena perjalanan hidup atau perjalanan spiritual masing-masing orang tuh berbeda-beda, ya. Ada yang udah duluan dari awal sholat waktunya benar, ada yang masih bolong-bolong, ada proses lah, nggak apa-apa. Ini kan memang kan beberapa proses. Manusia kan sunatullah ya, terjadi perubahan terus. Oke, saya lanjut dulu ya, Mas. Siap, Pak. Lanjut, Oke, ini Pak. tadi tiga tiga plong ini mudah-mudahan teman-teman bisa, pahami mana cara nanti sudah di posisinya, sudah tahu apa yang harus, dipersiapkan dan dikerjakan sehingga goal-nya atau yang dihasilkan jadi tahu. Oke, nah ini struktur organisasi, proyek. Ini kalau saya bilang key person-nya lah ya key person-nya, para para, eee, manajer ya, dikomandani oleh project manager atau kepala proyek, itu di bawahnya di, eee kepala proyek minus one. Wah, nggak cuma BOD minus one ini, kepala proyek minus one. Di bawahnya satu lapis, itu ditempati kalau di HK itu terkenal dengan SAM, bukan di hackathon, di BUMN Karya ya, di BUMN Iya. Karya memang cukup familiar dengan SAM. SAM itu Site Administrasi Manager yang membawahi tadi keuangan, umum, dan lain-lain, legal segala macam. Terus ada SOM, Site Operation Manager, itu membawahi terkait dengan operasi tadi ya, tentang produksi. Itu bisa SOM-nya bisa ya struktur, ya melengkapi finishing atau arsitek, juga dengan MVP. Terus yang satu lagi SEM, Site Engineering Manager, juga itu yang tadi sudah dibahas ya, terkaitan dengan pengawalan-pengawalan di perencanaan, juga di pengendalian. Ya, ini biaya juga dari tim-timnya beliau nih, dia ikut mengendalikan. Jadi Pak Som tuh nggak bisa sembarangan asal gas saja kalau ternyata memang limitnya batas pertalite ya cuma sisa 2 liter ya disesuaikan, jangan nggak bisa harus mengejar yang jarak tempuh yang 3 liter ya nggak boleh gitu ya. Jadi memang harus terukur. Satu lagi terkait dengan safety quality ya. Biasanya safety adanya di leher ya, di lehernya di secara struktur organisasi di lehernya project manager. Jadi dia tidak selevel dengan Samsung, dia posisinya dia ada independen, dia tidak ini lebih kepada koordinasi aja. Dia perintahnya betul-betul di bawah kendali project manager, langsung berkoordinasi dengan HSE atau KHSE kantor pusat. Jadi inilah tim atau orang-orang yang mengatur ritme pekerjaan, mengatur ritme proyek. Pastikan orang-orang ini adalah orang-orang yang cukup berpengalaman. Berpengalaman itu dalam arti dia sudah mengalami beberapa proyek. Manakala ada orang yang baru duduk promosi misalkan, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tadi sudah saya sampaikan, orang-orang yang punya jam terbang nempelin si Samsom ini, yang tadi bilang ya, jadi dia menjadi bayang-bayangnya mereka. Ya. Siaplah kalian menjadi bayang-bayang orang-orang pintar atau orang-orang yang nanti akan kamu gantikan posisinya. Kamu harus bersiap untuk jika mau ya. Ada juga yang nggak mau sih. Ya, ada beberapa orang nggak mau tempat duduk itu beresiko karena nanti takut ini, takut itu, pemeriksaan segala macam enggak lah. Maunya yang biasa-biasa aja hidupnya, terimanya ya begini-gini aja ada. Ada yang ambisius, wah saya harus dapat situ posisinya karena saya harus tujuan utama saya nggak cuma project manager, saya harus nanti akan jadi GM, saya harus jadi direktur, ada. Sah-sah saja, nggak apa-apa. Dari masing-masing kita nanti akan bisa menjalankan itu. Tergantung dari niat atau tujuan masing-masing. Ya, jadi ini orang-orang ini adalah orang-orang nanti menjadi andalan Pak Project Manager ya dalam ikut membantu beliau karena biasanya Project Manager itu sudah cukup waktunya terkuras habis. Habisnya dalam arti mungkin ke internal, ke timnya itu mungkin hanya tinggal beberapa waktu saja karena beliau harus berkomunikasi dengan stakeholder ya, mungkin dengan owner ya,
mungkin dengan konsultan, mungkin juga dengan kantor pusat, mungkin dengan banyak pihak. Sehingga beliau-beliau Pak Project Manager atau kepala proyek ini diharapkan bisa dibantu urusan proyek itu oleh BOD atau kepala proyek minus one ini. Jadi memastikan orang-orang ini betul-betul menguasai betul di bidangnya. Tentang engineering menguasai engineering, administrasi menguasai administrasi, operation juga mengawasi operation. Apa saja yang diharapkan dari orang-orang ini adalah kecukupan ilmu dan pengalaman ya bagi orang-orang yang mungkin pengalaman sudah banyak ya tambah-tambah ilmu lah, tambah-tambah ilmu. Belajar lagi Pak Som-som yang baru-baru ya. Jadi metode itu berkembang. Metode itu banyak improve-nya, banyak dinamikanya, banyak macamnya. Alatnya juga macam-macam. Jadi belajar. Nonton sekarang banyak di YouTube ya, tersebar tentang metode kerja ini. Di Sipilpedia kalau nggak salah ada tuh, ada tata cara metode kerja begini harus. Oh, ternyata kalau pekerjaan bore pile yang begini kalau harus disiapkan ini. Oh, manakala Anda ketemu obstacle atau ketemu batu itu harus bagaimana. Itu harus dipahami. Sehingga itu kenapa perlu dipahami agar pengambilan keputusan ya pada saat kita menghadapi satu masalah itu bisa dilakukan dengan cepat dan langsung eksekusi ya kecuali berimplikasi biaya. Kecuali berimplikasi biaya harus berkoordinasi dengan Pak Project Manager. Harus berkoordinasi dengan Pak Project Manager, Pak Project Manager yang akan menetapkan oke atau tidaknya untuk bisa dilakukan improve, karena improve itu biasanya memerlukan biaya. Memerlukan biaya biasanya artinya terjadi penyimpangan. Tadinya biayanya ditetapkan cuma 2 juta karena ada improvisasi, ada perubahan metode, jadi 3 juta. Nah ini 1 juta ini bisa diakomodir nggak? Nanti biar Pak Project Manager menetapkan. Ini penambahan 1 juta ini cukup bisa meyakinkan Kak, dengan misalkan kalau saya tidak approve dengan metode awal, saya bisa mempercepat nih kalau misalkan nambah 1 juta. Oh, saya bisa membalansnya atau menggantinya dengan pekerjaan lain. Saya ada pekerjaan yang bisa saya efisiensikan 1 juta untuk bisa menutup ini, sehingga ritme pekerjaan yang kemarin kebetulan misalkan terjadi keterlambatan, saya bisa kejar lagi, saya bisa achieve lagi, saya bisa susul lagi. Nah ini biar Pak Kepala Project nanti akan menetapkan, karena yes or no keterkaitan pengendalian biaya juga di tangan beliau, karena nanti beliau akan bertanggung jawab ke kantor pusat, karena beliau juga harus punya atasannya juga ya, nanti dikendalikan juga oleh kantor pusat. Nah ini diharapkan semua lini betul-betul menguasai keilmuan dan permasalahan-permasalahan nanti yang akan timbul bisa diselesaikan. Kalau bisa nggak merepotkan Pak Kepala Proyek, ya jangan nambah beban pemikiran atau permasalahan ke Kepala Proyek, sehingga akhirnya kalau bisa selesai di level Kepala Proyek minus selesaikan. Langsung eksekusi, apalagi tidak berimplikasi biaya, langsung eksekusi karena buat mengamankan schedule, terutama teman-teman dari operasional. Kira-kira itu ya. Jadi ini beberapa orang ini nanti akan betul-betul mengendalikan proyek, bisa mengendalikan timnya. Nah, Mas Budi mungkin punya pengalaman, mau ditambahkan Ya, silakan. mungkin secara umum sebenarnya struktur organisasi project itu biasanya mengandung ini, biasanya ada engineering, kemudian ada operasional, ada administrasi. Engineering tugasnya melakukan perencanaan dan pengendalian, operasional nanti pada prinsipnya melaksanakan project itu, pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan engineering sampai selesai. Jadi operasional ada ya sipil, arsitektur, MEP gitu ya. Kemudian nanti ada administrasi yang ngurus terkait dengan keuangan, terkait dengan umum semuanya yang maksudnya terus termasuk HRD ngurusi karyawan, berhubungan dengan pihak luar kayak gitu, itu biasanya di administrasi. Terus kemudian nanti tadi sampaikan ada safety sendiri, biasanya quality sendiri, itu biasanya dia bertanggung jawab langsung ke project manager kayak gitu. Jadi biasanya ya nanti kita akan lihat di belakang nanti sebenarnya modelnya itu akan jadi agak banyak. Jadi bisa saja operasionalnya ada beberapa gitu ya. Tapi itu nanti habis ini kita akan bahas mengenai apa sih hal-hal apa yang bisa
mempengaruhi pembuatan struktur organisasi ini. Tapi pada prinsipnya biasanya struktur organisasi project yang mengandung ini, ya. Jadi dari project Ya. manager mungkin pasti ada engineering, operasional, dan administrasi, kayak gitu ya. Gitu. Mungkin bisa next, Oke, Pak. kira-kira itu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Siapa saja yang nanti berencana untuk duduk di posisi-posisi itu, artinya ya sudah mulai bersiap ya, sudah bersiap keterikatan keilmuan, pengalaman, dan lain-lain. Jangan sungkan untuk selalu bertanya dan menambah ilmu ke siapapun ya, ke siapapun. Jadi omongan-omongan kecil-kecil remeh-temeh seperti kita ini juga siapa tahu bisa bermanfaat ya dipakai ya. Kalau gara-gara nggak manfaat ya jangan dipakai. Yang manfaat-manfaat aja dipakainya. Jadi banyak sekali yang bertebaran di muka bumi ini, nggak semuanya harus kita ambil, ada juga yang sampah ya kita nggak usah ambil, yang baik-baik aja kita ambil. Oke, kita lanjut. Nah, ini faktor yang mempengaruhi organisasi atau pembuatan struktur organisasi proyek. Jadi tadi ya, di proyek itu kita sudah tahu dulu. Jadi kalau misalkan kita mau mau memasuki suatu medan perang, ya, kita perang nanti kita akan menghadapi misalkan musuhnya 5.000 orang. 5.000 orang itu jaraknya dari markas kita atau benteng kita ke bentengnya dia itu berjarak sekian kilo. Berarti apa saja yang perlu kita siapkan kan kita sudah tahu dulu, wah jaraknya sekian, kekuatan musuhnya ada 5.000. Terus mereka senjatanya memakai jenis senapan. Kita harus bagaimana nih untuk bisa akhirnya mengalahkan pasukan lawan ya. Sama dianalogikan kerja proyek, ini satu pekerjaan, oh ini proyeknya berapa lantai ya? Ada 30 lantai. Ternyata nggak cuma satu tower, ada 3 tower. 3 tower nggak mungkin satu orang nih, masa dia terbang-terbang ke sana kemana kan nggak mungkin. Nggak bisa, dia nggak punya sayap, kecuali nggak punya sayap dia bisa main celak sono celak sini. Berarti kalau 3 tower itu berarti butuhnya 3 tim operasional. Berarti SOM-nya ada 3 ini. Apalagi ya? Wah, ini pekerjaannya ini agak sulit untuk pekerjaan strukturnya karena nggak tipikal. Maju mundur, kanan kiri sehingga backcasting-nya perlu ada perancah khusus, penambahan support baja segala macam. Nah, itu juga memerlukan keahlian orang-orang tertentu ya. Jadi harus memang harapannya sih memahami betul orang-orang nanti yang ditugaskan di satu proyek untuk bisa mengatasi atau mengerjakan pekerjaan itu, ya paham betul tentang apa saja yang nanti yang mereka akan hadapi, apa saja yang nanti akan menjadi halangan atau rintangan atau kendala yang mereka nanti akan hadapi, bagaimana cara menyelesaikannya. Sehingga target atau tujuan dari sebuah proyek itu tetap untuk bisa dipenuhi. Oke. Tadi ada beberapa faktor ya. Dari besar kecilnya volume dan ruang lingkup kerja tadi jelas ya. Ada 1 tower apa 2 tower, ada berapa basement ya, luasannya berapa. Kalau cuma 1 tower mungkin 1 tim cukup lah ya, karena kan beda ya kalau misalkan nanti pekerjaan jalan itu beda lagi ya, karena ada misalkan jalan 30 kilo atau 10 kilo atau itu kan kalau 1 orang yang mengendalikan juga tidak cukup efektif sehingga harus perlu dibagi per zoning-zoningnya per kilometer. Kalau gedung ya mungkin pembagiannya kalau mungkin 1 gedung aja mungkin bisa dengan 1 tim ya. Terus besar kecilnya nilai proyek itu juga berpengaruh ya, karena biasanya besar kecilnya nilai proyek juga mempengaruhi keterkaitan dengan waktu yang tersedia. Ya, waktu yang tersedia dia bisa panjang bisa pendek. Atau mungkin ada beberapa proyek yang nilainya besar tapi waktunya pendek juga ada ya, proyek-proyek race program karena mungkin terkaitan kebutuhan yang harus segera diselesaikan, dia harus segera diselesaikan. Jadi itu juga menjadi pertimbangan. Terus tingkat kompleksitas ya, itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada proyek-proyek yang memang tidak tipikal ya, ada beberapa yang kondisinya khusus, ya itu juga menjadi
menjadi bahan pertimbangan untuk bisa menentukan orang-orangnya siapa saja nanti akan bisa duduk di posisi itu. Terus tadi waktu pelaksanaan sama ya dengan tadi sudah saya sampaikan, besar kecilnya tuh tergantung bisa bisa panjang, bisa pendek ya. Terus tadi penggunaan teknologinya juga ya, ada macam-macam sekarang ya, dulu, yang awal-awal tahun 2000-an ya waktu saya masuk itu belum belum begitu familiar terkait dengan apa, scaffolding tubular ya, kan kalau sekarang sudah cukup banyak karena bahkan yang scaffolding frame itu, mainframe itu sudah mungkin udah mulai ditinggalkan ya, tidak walaupun secara peraturan tidak ada regulasi yang mencabut atau melarang penggunaan itu tidak, masih masih bisa digunakan mungkin dengan beban atau skala yang, relatif lebih kecil, itu masih memungkinkan bisa digunakan secara safety. Ya, tapi kalau yang untuk yang besar-besar sekarang sudah mungkin sudah back casing-nya atau perancangnya sudah yang tubular ya, lebih 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 kuat lagi, lebih baik lagi dan sisi sisi pembongkaran juga bisa lebih mudah, itu mungkin bisa dari sisi biaya juga jelas akan beda ya. Terus yang berikutnya adalah keterkaitan dengan lokasi ini juga kalau kita sekarang ini membahasnya tentang proyek-proyek konstruksi gedung ya berarti banyaknya sih di kota besar ya. Jadi kan nggak mungkin kita mengerjakan gedung di lokasi apa luar kota yang terpelosok jarang sekali ya pekerjaan high-rise building biasa di tengah kota biasa di seputaran Jakarta lah kira-kira itu. Itu kira-kira jadi faktor-faktor untuk kita bisa membuat atau referensi-referensi apa saja yang menjadi bahan pertimbangan kita dalam menetapkan satu organisasi proyek. Oke, saya lanjut ya. Ya, mungkin Mas Budi mau tambahkan apa? ya, mungkin terkait kompleksitas sebenarnya ya tadi, kayak seumpamanya, lihat pamannya dulu di Bagri Tower gitu ya, Pak, ya. Jadi Mhm. dulu masih belum, apa namanya, lazim juga untuk, apa namanya, kolom miring gitu. Jadi kan Ya, di Bagri Tower dia, itu waktu itu, memang awal untuk gedung yang agak meliuk-liuk gitu, yang ya, mengharuskan kolomnya miring berapa ya, derajat ya, ke lantai gitu. Nah ini karena ya. ini menjadi, apa namanya, milestone juga di project ya, maksudnya itu harus Hmm. khusus ya, maksudnya waktu itu memang belum banyak pengalaman terkait apa namanya, bagaimana, mengerjakan kolom miring kayak gitu. Nah itu akhirnya ada pelaksana tersendiri yang, apa namanya, yang khusus, ngurusin itu aja. Jadi tugasnya hanya, apa namanya, dia melaksanakan, apa namanya, kolom miring karena memang mungkin waktu Hmm. itu, teknologi yang terkait itu belum begitu ini. Jadi, apa namanya, itu harus ada perhatian khusus kayak gitu. Ya. Jadi bisa saja hal itu bisa saja maksudnya itu ada kita, bikin struktur organisasi dengan personel khusus karena ada kekhususan tersendiri tuh di item pekerjaan walaupun sama-sama kolom gitu ya. Kolom, Hmm. dia nggak ngurusi kolom lain, dia hanya ngurusin kolom miring karena itu jadi Ya, apa namanya, milestone di project kayak gitu. Karena ya, kalau ini pekerjaannya salah, salah miringnya kayak gitu-gitu ya, kan, itu kan jadi masalah kayak gitu. ya. Jadi teman-teman juga bisa, oh ini kalau walaupun ada pekerjaan yang khusus ya, apa namanya, dan itu akan mempengaruhi project secara keseluruhan, ya bisa saja teman-teman kasih orang tersendiri, personil tersendiri yang Betul. khusus nangani itu, kayak gitu. Ya, ngawal betul karena memang Iya, ada kekhususan itu biasanya memerlukan tingkat ketelitian, kevalidan terkait dengan data dan pelaksanaan. Kalau ada miss sedikit repot tuh. Kalau gonta-ganti orang nanti transfer data lagi, wah repot lagi. Diharapkan untuk bisa satu orang spesialis yang bisa mengawal, pekerjaan itu sehingga nggak perlu gonta-ganti, ya sudah tahu betul. Ya betul itu, jadi ada beberapa memang ada kondisi-kondisi yang memang harus kita, ada perlakuan khusus lah. iya. Harus bisa dikendalikan. Nah, Tergantung ya, memang tergantung kebutuhan ya, betul. tergantung kebutuhan. Tapi memang, Indonesia itu kalau terkait dengan personil itu memang terkenal dengan memanfaatkan potensi dari personilnya gitu ya. Jadi Harus multi talent. iya, satu orang biasanya Kalau dia bisa bisa mengurusin banyak hal kayak gitu ya. ya, kalau bisa macul, bisa masak, bisa segala macam pokoknya. Iya, makanya Bayarnya satu, iya, kemampuannya 5. iya, karena ini mungkin, sedikit cerita, Pak. Waktu itu memang Mhm. waktu saya di BP kebetulan ada
WP ada kerjasama dengan Bin Laden Group gitu ya. Jadi Mhm untuk mhm. ekspansi keluar, tapi, Oh gitu. eee, biar apa namanya, waktu itu karena belum ada pengalaman lagi terkait dengan pekerjaan Mhm. di luar, Berarti akhirnya proyek di hanya Saudi ya? ya, akhirnya hanya Waduh. ngirim ngirim personil saja dulu, gitu ya. Oh, Personil saja oke. dulu karena sambil Terus? mempelajari, apa namanya, oh seperti apa, terus, Mhm. di sana kayak gitu, biar nanti Mhm ketika mhm. benar-benar mengerjakan project di sana, itu Mhm. sudah siap Mhm. gitu ya. Ya, Mhm mhm. mungkin yang bisa dipetik sebenarnya gini, Pak, di sana itu, Mhm. bahkan kayak pamannya, di pekerjaan struktur, itu nanti Mhm. ada yang supervisor begisting sendiri, Mhm. supervisor pengecoran sendiri, supervisor pelaksana besi sendiri. Nanti Mhm. kadang ada, pelaksana yang khusus repair sendiri. Nah nah, padahal mereka itu kan kalau di Indonesia bisa mengerjakan itu semua. Nah, di sana Satu pelaksana bisa paham begesting, paham besi, paham cor. iya, di sana dia hanya ngurusin apa itu, Satu bahkan bagian. bongkar begisting aja. Dia Iya. hanya ngurusin repair cor aja kayak gitu. Akhirnya Iya iya malah iya. kayak ini, sebenarnya kan mungkin kalau di sana kompleksitas project gitu ya, Iya. tapi karena nggak terbiasa malah nggak betah, kok saya cuma ngerjain kayak gini gitu. Iya, Iya jadi itu tadi, kalau di luar negeri itu, relatif pemenuhan keterikatan di sumber daya, yang kecil-kecil kadang dipenuhi. Karena memang secara regulasinya mereka ketat ya, apalagi terkait dengan safety, apalagi terkait dengan safety. Wah itu harus requirement-nya harus betul-betul lah. iya, Kalau di kita begitu mungkin orang-orang luar negeri itu ngelihat kita, waduh, makanya di kita, ya secara apa, bidding kontraktor yang murah lah orang kita bisa multi talent iya, dibandingkan dengan proyeknya sekarang aja ya. Misalkan ada CO dengan asing, harganya asing itu lebih besar daripada kita, gitu. Kan gitu kan. Karena sumber daya kita juga di samping rate-nya juga rendah, juga kita bisa ada multi talent, ada beberapa yang bisa kita kerjakan satu atau 2 orang. Kalau mereka mungkin berorang-orang, sehingga akhirnya secara biaya mereka gede. Dan owner-nya yang delalah yang mau loh mau membayari asing sebesar itu. Loh kenapa nggak bayari Indonesia sebesar itu? Kalau Indonesia yang harusnya harga satunya 10.000, asing 50.000, oh kenapa nggak dibayar Indonesia 50.000 aja kan senang banget Indonesia tuh. Malah sugih-sugih lah, untungnya malah gede. Oh hasil pekerjaannya tipis-tipis aja lah. Ya kita tahu lah ya pekerjaan asing juga begitu. Mereka kan lebih kepada kerapian pekerjaan, ya, kebersihan, safety, gitu aja. Itu kalau kita suntik aja dana untuk keterkaitan dengan safety, udah kita nggak kalah kok dengan hasil atau produk yang dari luar. Ya beberapa kali ya saya lihat, cuma ngene-ngene tok ae masih kayak gitu kan. Cuma karena dia dia memenuhi regulasi, dia harus mengikuti tahapan itu, maka jadinya ya jadi nggak adil ya kalau dikomparasi antara, "Nih lihat pekerjaan Indonesia." Ya sekarang kasarannya aja, tuh lihat LRT dengan dengan, strukturnya LRT Jakarta sampai Cikarang ya, sama dengan strukturnya kereta api cepat. Kereta cepat kan bisa lurus rapi tuh kerjanya. Iya jelas harganya lebih mahal. Ya kalau LRT ya mohon maaf ya, ya begitu itu hasilnya. Harganya juga lebih murah. Mungkin coba aja bandingkan, itu jauh. Kalau misalkan harganya pakai dengan harganya yang kontraktor Cina itu, ya mungkin juga bisa baik seperti itu. Mungkin desainnya juga akan lebih rapi, nggak naik turun begitu kan gitu. Kira-kira gitulah. iya, Ya jadi memang banyak banyak faktor ya yang bisa, mempengaruhi. Makanya kalau Indonesia, kapan ya Indonesia bisa akhirnya setara dengan kontraktor asing dari sisi biaya. Tapi alhamdulillah teman-teman dari, Total Bangun Persada ya, itu saya salut lah walaupun kontraktor swasta ya, tapi menurut saya secara kualitas dia bisa, maka sekarang jarang beliau ya Total untuk bisa mengerjakan proyek-proyek yang dalam negeri, mungkin owner-nya owner luar aja karena memang standarisasi mereka dia pegang kualitas ya, kualitas pekerjaan, sehingga mereka pasang harga tinggi pun oke-oke aja. Kalau dengan lawannya BUMN karya pasti secara harga ya jauh lah ya, lebih mahal Total paling secara ini. Kira-kira gitu.
Oke, kita lanjut Iya, lagi ya. Masih satu slide lagi lah, mungkin iya, bisa nih. Sekarang jam berapa? Oh, jam 9:05. Biar nanti ada, Mas Budi bisa persiapan webinar, saya juga ada kegiatan lain 1,5 jam cukup lah, jangan banyak-banyak entar bosen dengerin kita ngomong. Biar kasih kesempatan yang lain nanti bisa ikut berkontribusi, ya berbagi ilmu dan pengalaman. Oke, satu lagi nih. Oke, ini faktor yang mempengaruhi organisasi proyek. Jadi, semua faktor yang mempengaruhi bentuk dan besar kecilnya sebuah organisasi proyek itu tersebut diukur, di atas bermuara pada efisiensi, ya. Karena biasanya kan ada biaya yang memang sudah dialokasikan untuk tim personil proyek, ya. Nah, ini challenge ini biasanya ya, ada pada saat bidding atau saat penawaran, timnya mungkin sudah dibentuk seluruh organisasi, ada timnya sampai 75 orang misalkan. 75 orang udah lengkap tuh dari kepala proyek sampai dengan samsem beserta sertapnya ada mungkin sekitar 75 sampai 100 orang lah. Nah, sementara kontraktor sebelah bisa itu dengan 50 orang gitu loh, ya. Nah, ini kan jadi juga terjadi satu posisi yang juga bisa menjadi persaingan ya, bisa jadi salah satu faktor untuk bisa memenangkan tender atau lelang. Nah, jadi bisa jadi ternyata yang 50 orang itu orangnya cukup terampil. Nah, sementara yang sebelah yang 75 orang itu anak-anak fresh graduate ya, sehingga akhirnya ini. Bahkan kan perlu jadi pertimbangan kan secara harga, secara jumlah. Nah, pada saat ada beberapa yang kondisi yang di-challenge untuk bisa, ternyata fight juga terkait dengan harga atau, penawaran yang dihadapkan ke owner untuk bisa melakukan satu proyek juga itu menjadi titik titik penting juga. Jadi nggak melulu kita main asal masukin orang aja sebanyak-banyaknya gitu ya. Nanti nanti beban di situ biaya kita menjadi besar ya. Jadi memastikan tim yang kita nanti akan kendalikan proyek tersebut ya adalah tim yang secara kuantitas dan kualitas memang memenuhi syarat ya, cukupan lah ya. Dengan pertimbangan juga sudah memenuhi keterkaitan dengan kebutuhan atau regulasi. Kan ada tuh secara regulasi harus orang-orang ini wajib ya, itu harus memang itu wajib. Ada orang-orang yang cuman sunnah ya bahasanya, ini bisa dirangkap nih, mungkin si A dan si B pekerjaannya bisa dirangkap, mungkin ya, itu bisa dirangkap. Jadi lakukan rangkap. Kalau ternyata masih agak longgar, tidak rangkap ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata memang bisa dirangkap, ya dirangkap. Itu lebih kepada efektivitas untuk pertama ya, untuk pertama kali keterkaitan kita bidding ya. Kalau udah setelahnya kalian mau nambah, mohon maaf nih, ada anak dari pejabat mana titip itu, wah ini repot itu ya. Nah, orang langsung duduk di kursi itu. Nah, kita slot itu ada posisinya, ya itu menyesuaikan itu beda lagi ya. Nanti akan ada pertimbangan tersendiri. Nah, tapi secara awal efektivitas keterkaitan dengan komposisi tim yang nanti akan menangani proyek tersebut memastikan ya secara kuantitas cukup ya, optimal ya, bukan maksimal, optimal. Optimal itu artinya kita bisa bekerja memang terukur ya, nggak berlebihan juga nggak kurang. Kalau kurang juga yang seharusnya dia 2 tower tapi dikasih 1 pelaksana ya lempoh tuh orang nanti bisa bisa langsung tipes 3 hari besok nggak masuk langsung pelaksananya. "Loh Pak, kenapa kamu nggak masuk?" "Lah ya Pak, gimana Pak, saya dari tower sini lantai 5 terus saya turun ke PH, terus naik lagi sini ke lantai 7 begitu setiap hari ya bocor saya Pak." Berarti kan artinya kan tata kelola seperti itu nggak bisa dipaksakan. Nih ada orang memang terkait dengan produktivitas harus 2 nggak mungkin di 1 ya, ya tetap 2 gitu. Ya terkait dengan kebutuhan lah ya. Jadi pertama adalah dalam menetapkan itu mana-mana orang-orang yang tadi ada kriteria wajib atau yang harus atau wajib dipenuhi keterkaitan dengan regulasi dan kebutuhan itu dipenuhi dulu. Nah, dari situ baru nanti bisa difilter lagi beberapa yang memang ini mungkin bisa digabung, ini bisa segala macam. Kira-kira itu. Jadi nanti dalam penetapan tim ya nanti yang akan tampil yang akan menyelesaikan satu pekerjaan dan proyek tersebut betul-betul yang tim yang
efektif dari sisi pekerjaan karena memang pekerjaannya jadi nggak satu bidang, ada yang kerjanya nggak karu-karuan bahkan bisa lembur-lembur, ada yang sementara orang begitu tank jam 5 waduh. Saya pertama kali masuk proyek itu bagi tower itu sebelumnya kan saya tank go ya, masuk jam 8 pulang jam 5 sebelumnya di kantor sebelumnya. Begitu masuk Utama Karya saya begitu interview sama Pak Kepala Proyek, saya tanya kan juga, Pak sini jam kerjanya gimana ya kan gitu. Ya biasa masuk jam 8. Pulangnya Pak? Ya pulangnya ya nggak mesti. Oh, bukan jam 5 Pak. Nggak ada Mas. Orang kerja di konstruksi itu pulang lihat matahari. Waduh. Oh gitu tuh Pak ya. Iya. Kalau orang konstruksi kerja di proyek tuh pulang lihat matahari itu ya bukan orang konstruksi, itu orang-orang kantoran ya. Orang-orang kerja di proyek itu kalau bahkan ada yang berangkat gelap pulang gelap. Wah gitu ya, iya. Ya akhirnya tapi walaupun awal-awal saya sempat shock lah ya, tapi sudah terbiasa. Akhirnya makin lama makin jadi bahkan tidur di proyek, tidur di kantor itu menjadi sesuatu yang lumrah. Jangan kaget ya, nanti mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali masuk di dunia konstruksi terkaget-kaget dan waduh, saya hari pertama itu pertama kali kerja di Utama Karya itu pulang jam 12 malam saya bilang, innalillahi ini kerja macam apa ini? Ini kerja rodi apa begitu? Udah di satu ruangan yang isi berapa orang saya? Ada 6 orang, itu semuanya ngerokok padahal saya nggak ngerokok. Innalillahi, saya dapat musibah apa ini? Tapi akhirnya itu menjadi pengalaman yang berharga buat saya ya. Jadi saya bisa lebih dekat dengan teman-teman, jadi bisa tahu betul karakter. Tapi makin kesini saya udah minta izin, tolong saya bisa dipisahkan dengan para ahli hisab ya. Ntar mereka yang ngerokok, saya yang punya penyakit jantung, kanker, ada yang repot nanti. Kira-kira itu Mas Budi, mau ditambahkan silakan. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin sebelum ditutup, biar mungkin ada gambaran teman-teman ya, bagaimana Ya, tadi kan poin-poin besarnya struktur organisasi seperti apa gitu ya. Mungkin ya, next pertemuan kita akan bahas struktur ya, organisasinya tadi diterjemahkan secara ke detail ya. personel-personel itu seperti ini gitu ya. Ya, Akan banyak di engineering itu ada apa aja sih gitu ya. Terus ya, nanti operational manager itu seperti apa, SAM itu seperti apa, nanti quality HSE manager. Nah ini biasanya struktur organisasi besarnya itu seperti ini. Tapi nanti kita akan lihat juga nanti contoh-contoh, ada contoh struktur organisasi juga ada bisa pengembangan dari ini kayak gitu ya. ya. Tapi pada prinsipnya seperti ini. Namanya tadi set engineering, SEM, SOM, SAM itu juga mungkin di beberapa tempat namanya berbeda. Ya, jadi mungkin penyebutannya namanya berbeda, tapi pada prinsipnya tugas dan tanggung jawabnya sama biasanya gitu ya. Hanya penyebutannya saja kayak gitu. Jadi SEM, SOM, SAM itu terus project manager ini biasanya ya struktur intinya lah seperti yang sampaikan Pak Wisnu tadi. Terus tadi ini ada nanti ada staff cost control, quantity surveyor. Lah ini idealnya memang biasanya di project ya tadi disampaikan Pak Wisnu apa namanya tergantung besar kecilnya project dan lain-lainnya. Bisa saja ini tugasnya ini nanti digabungkan. Jadi satu personil itu dia bisa banyak tugas gitu ya. Dia tidak hanya sebagai staf teknik tapi cost control, quantity surveyor kayak gitu. Bahkan mungkin proyek yang agak kecil, mungkin ya nggak terlalu besar, dari set engineering manager mungkin nanti stafnya cuma 1 atau 2 atau tugasnya Iya, segini semuanya ya bisa betul. saja kayak gitu. Nah itu tergantung proyeknya. Terkadang juga kalau mungkin teman-teman kadang ya tadi, kita harus tahu tugasnya seperti apa, yang lainnya, terus ini ya kita harus mengetahui gitu ya. Kadang ngerasa memang kok tugas saya banyak banget sih gitu ya, gitu. Saya ini suruh ngurusin ini kayak gitu. Tapi dulu pengalaman saya juga memang ternyata itu eee kadang set engineering atasan kita sebagaimana set engineering manager ketika kita masih staff itu adalah mendidik kita itu seperti itu. Jadi kita memang dikasih tugas yang banyak biar tahu tugas Ya, sebagai nanti set engineering manager itu tugasnya yang ngurusin itu tahu semua. semua.
Jadi ketika ya, kamu mau naik, kamu harus tahu itu semua, bisa ya, menguasai itu, kayak gitu. Dan ya, kita nanti kalau memang kepengen naik, kita harus tahu umpamanya 1 atau 2 jenjang di atas kita itu apa, umpamanya kita sebagai staf teknik, nanti jenjangnya itu apa lagi. Berarti kalau umpamanya, oh kita harus set engineering manager dulu. Nah, tugas set engineering manager itu apa saja sih gitu ya. Jadi saya kalau mau naik ke sana, ya kita harus mempersiapkan tugasnya ke sana apa saja, kayak gitu. Ya, jadi seperti itu gambarannya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, sepertinya nanti kayaknya ya. nggak bisa sekali, ini kayaknya 2 kali lagi untuk membahas struktur organisasi Banyak gitu ya. juga ya, padahal cuman bahas struktur organisasi ya. Iya, 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 jadi jadi ya tadi, tambahkan dikit. Jadi makanya kita heeh, mungkin banyak ngobrolnya, mungkin banyak bicara ya, pengalamannya, sebenarnya ini mungkin juga banyak ada beberapa yang nggak teknis gitu ya, karena memang, ya, kami mau share-kan apa yang menjadi pengalaman kami di mhm, lapangan, karena memang basic-nya kami sebenarnya orang yang lapangan ya, teori-teori ya tahu, tapi biasanya agak dikit lah ya, tapi lebih iya, aplikasi di iya, lapangan seperti apa, kayak gitu. Jadi mungkin hal-hal yang tadi yang mungkin nggak bersifat teknis ya, kami sampaikan juga sebagai masukan teman-teman, nanti di proyek itu agak seperti nge-freeze apa ya, gitu, gitu ya. Jadi agak nanti nge-freeze tadi Mas Budi ya. ya next kita pertemuan akan bahas tugas masing-masing ini seperti apa gitu ya. Terus nanti kita juga, Iya, eee, iya, bicara apa namanya, macam-macam struktur organisasi ya tadi, ini ragamnya jadi banyak banget sebenarnya gitu. Jadi kalau yang sudah kita bahas tadi, yang mempengaruhi struktur organisasi ya kompleksitas project atau yang lainnya. Bisa saja ya SEM-nya ini nggak hanya satu, bisa 2, bisa 3 kayak gitu. Nah, ini nanti mhm, SOM-nya juga mhm. bisa tidak satu atau 2 atau 3 kayak gitu. Tapi satu hal yang pasti biasanya yang SAM-nya ini biasanya jarang double. Iya, Ya, jadi sekomplek apapun biasanya yang ngurusin administrasi manajer ini biasanya hanya satu. Mungkin personelnya ditambah, iya mungkin, tapi biasanya SAM-nya cuma satu. mhm, Tapi mhm, SOM ini bisa satu, bisa lebih dari satu, dimungkinkan juga, kayak gitu. iya. Nah, mungkin Terus itu. apa, yang bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang sekarang mungkin di posisinya masing-masing ya, ini kan, gambaran kira-kira globalnya secara, umum ya, struktur organisasi proyek yang beberapa kali yang saya lakukan atau, kerjakan emang seperti ini. Jadi, kalian kalau memang di posisinya gerbongnya di bawah SEM, ya seperti itulah posisinya, ya, di bawah SEM seperti itulah. Kalau kalian pingin menuju ke kursi SEM, ya, saran saya kenalilah teman-teman yang kotak-kotak yang lain di bawah SEM tadi. Artinya yang satu grup dengan kalian kenalilah, pelajarilah. Pada saat kalian nanti duduk di SEM, kalian sudah tahu ya kelebihan dan kelemahan dan di mana saja penekanan-penekanannya. Sama, begitupun yang sekarang posisinya di bawah SOM. Entah itu jadi pelaksana, entah itu dari survei, pelajarilah teman-teman yang seputaran kalian, yang satu tim kalian di operasi. Ya, manakala nanti akan duduk di kursi SOM. Nah, kandidat-kandidat project manager biasanya alurnya dari SEM dan SOM. Itu nanti akan biasanya promosi untuk menjadi project manager, ya. Karena diharapkan dengan dua posisi tersebut, itu sudah tahu. Manakala teman-teman sekarang sudah di posisi SEM atau SOM, misalkan di SEM, pelajarilah caranya SOM bekerja. Begitu yang SOM, pelajarilah trik-trik yang apa yang dilakukan oleh SEM. Karena nanti pada saat duduk di kursi project manager, kalian akan membawahi SEM dan SOM dan kalian diharapkan untuk tahu walaupun tidak detail. Walaupun tidak detail, tapi secara prinsip kalian harus tahu. Karena pengendalian nanti pegang setirnya udah di tangan kalian. Secara prinsip gitu ya. Jadi Ya. siapapun yang sekarang sedang bekerja di posisi apapun, ya, pelajari, kuasailah apa yang sekarang kamu pegang. Kalau cost control, ngelotokinlah totalitas tentang cost control. Dan sesekali ngintip temenmu. Kalau nggak bisa gambar, ya memang nggak usah perlu gambar kan kamu bukan bukannya nanti jadi drafter atau jadi yang lain. Nah,
paling enggak ada bidang-bidang ini, kalau misalkan drafter itu nerimanya apa saja sih, terus setelah itu proses, mungkin prosesnya kamu nggak perlu harus bisa dan detail, enggak. Oh, prosesnya begini, nanti output-nya ini. Prosesnya pembuatan soft drawing itu begini, syaratnya gini, komunikasinya dengan siapa, nanti approve-nya bagaimana, kayak gitu. Itu maksud saya proses-proses seperti itu yang harus pahami. Alur kerjanya, ya sama semuanya begitu juga. Jadi pelaksana, kalau menjadi pelaksana gimana sih? Oh, dia harus request izin kerja dulu. Oh, dia harus mengajukan permintaan material dulu. Oh, setelah itu kalau misalkan mau ngecor dia harus bagaimana. Oh, dia harus misalkan mau bongkar bagasi harus gimana. Izin konsultan dulu segala macam. Itu harus dipelajari. Sehingga nanti pada saat nanti kalian sudah berjenjang di posisi yang sudah pada sesuai harapan kalian yang pengen ya, entah jadi shop, mungkin bahkan jadi project manager, itu semua sudah dikuasai dan dipahami. Karena jangan jadi bos yang mohon maaf ya, cengak-congok nggak ngerti apa-apa, nanti akhirnya malah jadi merepotkan diri sendiri. Dengan akhirnya ada beberapa yang ya begitu ya, saya pernah lihat ada beberapa akhirnya tidak bisa bertahan lama karena secara keilmuan dan pengalaman betulnya belum cukup, tapi sudah duduk di posisi itu sehingga akhirnya dengan mudahnya terdepak karena dianggap tidak perform. Itu sudah banyak cerita seperti itu. Nah, pastikanlah kalian pada saat nanti kepingin di posisi seperti itu, pastikan sudah mempunyai keilmuan, wawasan, dan lain-lain apa saja dibutuhkan untuk posisi itu, silakan nanti untuk bisa disiapkan dari sekarang. Ya, saya rasa itu Mas Budi untuk pembahasan kita. Mungkin nanti pertemuan berikut kita akan coba detailkan ya, tanggung jawab atau fungsi kerja dari masing-masing orang-orang ini ya. Jadi nanti biar teman-teman tahu. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang SOM tugasnya ini. Jadi orang-orang yang sekarang jadi pelaksana tahu, oh begitu, oh tugasnya si SOM tuh ini. Biar mereka tahu, ada gambaran. Nah, begitupun yang selevel cost control itu begini. Oh kerjanya engineering teman yang lain tuh, oh begini tuh. Jadi paling enggak udah ada bocoran sedikit-sedikit lah, ya. Paling enggak ini jadi awal mereka nanti untuk selanjutnya di tempat praktek kerja bisa langsung diaplikasikan. Saya rasa itu tentang pembahasan ini baru 8 slide dari 34 slide. Ya, ini masih seru nih ternyata struktur organisasi. Nanti diselingin dulu kali ya dengan materi yang lain atau siapa nanti silakan. Iya Pak, Nanti nanti bisa kita siapa yang dulu. Oke, gitu dulu Mas Budi, saya rasa ya. 9.12. Siap. Oke, terima kasih Pak Wisnu untuk sharing kita hari ini. Biar masuk frame dulu nih Sipilpedia-nya biar clear. Nah, kan saya tulisan Sipilpedia nih. Mempromosi juga. Oh, ini kalau yang nonton ini pasti membernya Sipilpedia ya? Enggak mesti. Enggak mesti ya. Oh, kalau live bisa bukan Sipilpedia. Oh, yang belum member. Nah, ini saya mempromosikan Sipilpedia. Yang belum member gabunglah ke Sipilpedia. Dan di situ banyak sekali keilmuan keterkaitan dengan dunia sipil. Nah, Mas Budi ini ya alhamdulillah lah ya. Sejak tahun berapa Mas Sipilpedia? 8 tahun yang lalu, Pak. Tahun berapa? 8 tahun yang lalu, Pak. 8 tahun. Wah, udah lumayan ya, mendekati nanti 10 tahun. Dan semakin banyak kemanfaatan buat sebanyak-banyaknya orang ya. Sehingga nanti nggak usah mikir uangnya, walaupun itu pikirin ya. Nah, pokoknya sebanyak-banyaknya kita bisa menebar kebaikan dan ilmu, kita mengajak orang untuk berkolab sehingga mendapatkan banyak kemanfaatan. Oke gitu, saya cukup. Oke. Ya, terima kasih Pak Wisnu, terima kasih teman-teman yang sudah menemani diskusi kita. Semoga ini bermanfaat. Next kita akan lanjut lagi pembahasan organisasi dengan lebih detail lagi ya. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalankan ibadah puasa buat semuanya ya. Lumayan juga ini puasa ngomong 1,5 jam. Waduh. Nggak pakai minum ini, seret-seret ini.